pada ribut-ribut kayak gini. Kamu teman sekelas jam satu sekolahan. Mohon Bu. Iya Bu. Terus kenapa tuh kalian pada berantem kayak gini? Coba ceritakan sama Ibu. Ya duluan. Begini Bu, tadi Mona dan teman-temannya menghina kue saya. Tapi makanannya benar-benar gak enak Bu. Iya Bu, makanannya kayak basi-basi gitu. Minta Gak maaf enak bukan Bu. sama Ibu, tapi sama teman Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu teh Mona, Sonia, Reni, Selvi, kamu teh nggak boleh mencela makanan. Mencela makanan dia bukan kalau menghina dia kan. Dalam Bukhari Muslim, saya tidak pernah Iya Bu, mencela makanan. maaf Kamu kali ini memang keterlaluan ya. Ya sudahlah. Kamu berminyak kan? Ya sudah, sekarang bantu makanannya. Ya. Oh di dia nya perhatikan baik-baiknya barudak. Ayeuna daripada tadi raribut nu main bola erek garlut komo gitu deui oge anu tadi nu dek salakola nu jualan rek garlut rek raribut nya nu ayeuna mah daripada ribut mending kene urang ngayakeun pagelaran. Setuju henteu? Hadirin yang terhormat, sebentar lagi kita akan menyaksikan pagelaran. Pagelaran ini ditujukan buat anak-anak Suriah yang sedang terkena bencana. Inilah pagelaran penggalangan dana untuk anak-anak Suriah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kembalikan masa kanak-kanak kami. Kami datang untuk merayakan hari raya. Ketika hari raya, kami bertanya-tanya, kenapa tidak ada hari raya di tempat kami? Perayaan dan perhiasan, wahai dunia, bumiku hancur terbakar, bumiku yang merdeka telah dirampas. Kami bercita-cita dan bermimpi, entah kapan harinya. Di manakah matahari kan bersinar dan merpati yang terbang menghilang? Wahai dunia, bumiku hancur terbakar, bumiku yang merdeka telah dirampas. Bumiku yang kecil sekecil diriku, pulangkan keamanan kepada kami. Kembalikan masa kanak-kanak kami, kembalikan masa kecil kami, kembalikan masa kanak-kanak kami, pulangkan masa kecil kami, pulangkan keamanan. Ku anak kecil mau bersuara, dengarkanlah. Ku anak kecil yang ingin bermain, kenapa tidak kau biarkan? Pintu-pintuku menunggu, kawan-kawanku menunggu. Hati kecil berbicara, berikan kami kesempatan, berikan kami kesempatan, berikan kami kesempatan, berikanlah kami peluang. Tolonglah berikan kami peluang. Pulangkan masa kecil. وين الشمس الحلوة سلام أعطونا الطفولة
saya lihat di backdrop panggung itu Sundanese Heritage. Kalau boleh tahu maksud dan tujuan dari Sundanese Heritage ini apa, Pak? Sebenarnya gini, Pak. Jadi kan kita ini tidak boleh melupakan masa lalu sejarah kita. Sejarah itulah yang membuat bangsa Indonesia seperti ini. Nah, salah satunya adalah budaya Sunda. Nah, kebudayaan Sunda itu di dalam sejarah budaya tetap harus kita junjung tinggi karena itu mempunyai nilai-nilai luhur yang bisa membentuk negara kita seperti ini. Tapi di samping juga budaya Sunda, tentu saja kita juga tidak boleh terlena oleh keindahan atau budaya-budaya yang lama yang memang budaya tinggi. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang, yaitu saintifik. Jadi harus ada keseimbangan, keselarasan antara budaya dengan pengetahuan atau sains dan teknologi. Itulah maksud daripada tema kali ini. Ini sebenarnya tema ini diinisiasi oleh kepala sekolah kita, Pak Ahmad. Pak Ahmad ini memang seorang yang sangat kental budaya Sundanya. Jadi dari situ kita coba padukan antara budaya dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah ketemu dengan jamiah-jamiah yang memang mensupport kita selama ini, baik jamiah dari pihak SD maupun jamiah dari pihak TK. Itu aja, Pak. Itu utamanya seperti itu. Saya juga tampil tadi panggung juga mengenai nuansa Sunda, Pak ya. Betul. Tadi Bapak sudah sebutkan kita tidak boleh meninggalkan budaya. Betul. Kalau boleh tahu harapan kedepannya untuk SD Nur Rahman sendiri pada khususnya dan juga pada bahasa Indonesia, ya saat ini terjadi pergeseran budaya, Pak. Bagaimana, Pak, tanggapan Bapak? Itu Pak. Jadi tidak bisa dipungkiri yang istilahnya anak-anak sekarang kita kan dikenal dengan istilah anak generasi X dan Y. Nah, X dan Y ini berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu itu namanya sama orang tua itu takut, kemudian berubah menjadi segan. Kalau sekarang sudah berani melawan, Pak. Jadi artinya kita harus bisa men-challenge itu anak. Kita tidak bisa hanya harus begini. Nah, kita harus bisa membuka wacana si anak itu seperti apa. Nah, kita kembalikan lagi hal ini. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya pelajaran budi pekerti. Nah, sekarang ini pelajaran budi pekerti itu mungkin nanti akan dijawantahkan oleh pihak sekolah dengan pelajaran akhlak. Jadi dari budi pekerti kita jadikan akhlak. Akhlak itu dasarnya jelas. Kita sekolah Islam, Al-Quran dan hadis. Tapi nilai-nilai luhur daripada budaya Sunda, budaya zaman dulu itu tetap kita pelihara. Seperti itu, harapan kita seperti itu. Ke Pak Kepala Sekolah, Pak. Terkait tadi di uraian Pak Yayasan bahwa salah satunya adalah untuk menumbuhkan moral ya, Pak ya. Pendidikan akhlak. Kalau di madrasah mungkin disebutnya pendidikan adab, Pak ya. Itu bagaimana dengan pelaksanaan di SD IT Nur Rahman ini, Pak? Iya, untuk masalah adab ataupun moral ataupun akhlak memang harus terus kita berikhtiar meningkatkan dengan berbagai cara, berbagai metode atau metodologi. Karena kalau kita hanya menerapkan satu metode saja itu tidak akan cukup. Sementara perkembangan zaman begitu cepat, perkembangan informasi dan teknologi begitu pesat, sehingga pengaruh dari luar juga begitu dahsyatnya. Menghadapi situasi atau kenyataan tersebut, maka Nur Rahman berikhtiar menggunakan pendekatan budaya, pendekatan teknologi, ya, dalam contohnya ya dalam kegiatan EPIK ini dengan mengangkat tema Sundanese Heritage and Science. Artinya dengan harapan dengan pendekatan kesundaan ini pertama kita bisa mengajarkan tentang bagaimana tata krama bahasa Sunda di dalam kehidupan sosial, bagaimana kehidupan kesundaan menanamkan nilai akhlak dalam kehidupan sosial. Dengan pendekatan sains, bagaimana keimanan bisa tumbuh, karena akhlak ini kan harus ditopang dengan iman. Ya, iman diperkuat maka akan tumbuh akhlaknya. Kalau imannya kuat, ibadahnya kuat. Kalau ibadahnya bagus, maka akan menghasilkan akhlak yang baik. Sebagaimana firman Allah, Innal sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau imannya bagus, melalui pendekatan sains dalam metodologinya, ya imannya meningkat, kemudian
nanti ibadahnya semangat. Dengan ibadahnya semangat maka akhlaknya terbentuk. Nah, pendidikan akhlaknya melalui metode pendidikan agama, melalui pendidikan ekstrakurikuler, melalui pendidikan di kelas, mata pelajaran intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler, termasuk kokurikuler itu kegiatan EPIK ini. Tadi juga saya lihat ada beberapa pameran Pak ya, berupa hasil karya dari anak-anak kita. Itu anak-anak siswa dan seluruh elemen sivitas akademika gitu. Hmm. Jadi EPIK itu bukan hanya menampilkan karya siswa, tetapi juga orang tua diminta untuk berkarya, guru diminta berkarya, bahkan manajemen sendiri sekolah-sekolah di waktu ini harus punya produk karya apa gitu kan. Nah ini semuanya maksudnya supaya ngasih contoh ke anak-anak bahwa kita harus berkarya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu adal muhtarif. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba yang kreatif. Jadi kita nggak cuma nyuruh anak supaya berkarya, berkreativitas, tapi kita juga sebagai pendidik ngasih contoh, ini karya Pak Guru nih, gitu. Jadi bukan cuma anak-anak yang bikin karya. Jadi itu. oh, jadi semacam pemberian contoh kepada anak didik gitu Pak ya? Iya. Dalam Kerja sama tim. Iya. Tadi juga saya lihat juga ada kayak di depan kayak bazar gitu Pak. Iya. Itu dari wali murid atau gimana? Nah itu dari wali murid yang membuka temanya khusus ya, khusus seputar kesunaan. Jadi kalau makanan ya makanan khas Sunda. Jadi supaya karena kita ini kan tinggal di wilayah Jawa Barat ya. Jadi siapapun yang tinggal di wilayah Jawa Barat harus mengenal tentang budaya Sunda, seputar wawasan kesundaan. Jadi meskipun orang Aceh ya kayak ibu yang orang Aceh ya. Nah, ibu ini ketua jamiahnya orang Aceh. Orang Aceh. Tapi berinteraksi dengan budaya Sunda seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi contoh bagi provinsi yang lain atau kesukuan yang lain ya, provinsi yang lain. Bisa saja kan kegiatan seperti ini umpamanya ya dari Papua misalkan ya dengan pendekatan ke Papuaan. Pendidikan karakternya seperti apa. Jadi di Indonesia budaya tetap kita syiarkan, kemudian agama juga tidak sains ilmu pengetahuan juga tetap kita lakukan diperdalam. Jadi semuanya bersinergi. Tujuan akhirnya ya sebagai hamba Allah yang mengelola alam ini yang aman. Tujuan ini sebagaimana firman Allah, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah untuk jadi khalifah. Jadi mengelola permukaan bumi, mengelola bumi ini yang sudah diamanahkan Allah. Nah, tujuan akhirnya ke sana gitu. Kemudian sebagai abdi, sebagai ahli ibadah dan juga sebagai dai. Jadi tugas hamba Allah sebagai dai itu kan bagi semua umat Islam sebetulnya. Jadi nahnu du'at qabla an kulli syai' ya. Jadi kita ini adalah dai sebelum segala sesuatu. Jadi 3 tugas itulah pada akhirnya, ujungnya nanti. Cuma dari awal perjalanannya itu dari berbagai macam metodologi. Nanti akhirnya ketiga hal itu. Ke Ibu dari Ketua Jamiah nih, tadi bukan disebut Bu, dari Aceh Bu ya. Itu bagaimana Bu tanggapan Ibu terhadap kegiatan hari ini Bu ya, EPIK dengan Sundanese Heritage ini? Tanggapan Ibu seperti apa Bu? Iya, tanggapan saya perwakilan dari Komite Jamiah SDIP Murahan. Tanggapan saya sangat bagus diadakan budaya, mengangkat spirit budaya. Kita tinggal di daerah Jawa Barat, jadi mengangkat budaya biar anak-anak itu mengenal ini budaya Sunda gitu. Jadi saya walaupun saya bukan orang Sunda gitu, orang Aceh, tapi kita tinggal di sini ya kita mengenal budaya. Karena di Aceh juga belum tentu yang tinggal di sana juga orang Aceh semuanya. Jadi sudah mulai banyak pendatang gitu. Jadi saya dari perwakilan Jamiah, semua pengurus Jamiah itu memang setiap tahun diadakan kegiatan EPIK ini setiap tahun. Nah, kita dari Jamiah ini kita mensupport, mendukung, membantu. Sekaligus saya juga di situ pengurus kita kan ada 25 anggota. Di situ kita juga bisa belajar bagaimana untuk bekerja sama, mengajak ibu-ibu bekerja sama, berkelompok. Karena setiap ada kegiatan EPIK ini kita selalu seperti ini kan ada area yang di musola di kelas 1, ada yang di
panggung, ada lapangan upacara, itu kita bagi semua ke ibu-ibu pengurus itu, jadi kita bisa mengambil, makanya bekerja sama. Jadi apa yang diprogramkan oleh sekolah, kita Jamia ini komite itu sebagai partner mendukung program-program yang berkaitan dengan murid dan wali murid. Jadi kita mensupport. Jadi komite Jamia itu kita mensupport. Dan di samping kegiatan epic juga, setiap bulannya kita juga ada kegiatan yang lain. Setiap bulan itu kita ada pengajian Jamiah itu setiap bulan, dan juga ada kegiatan PPOT, pertemuan pelatihan orang tua murid. Nah, jadi kegiatannya tidak hanya epic saja. Sebelum epic, di dalam satu semester itu kita punya kegiatan pengajian, PPOT, dan setiap misalnya ada bulan Idul Adha, ada bulan puasa juga 17 Agustus, Jamiah ikut mensupport, mendukung, terlibat. Jadi kita bisa belajar bekerja sama, bukan hanya sekolah saja. Sekolah juga mengajarkan kita. Saya banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Sebelum anak saya sekolah di sini, saya mungkin belum bersosialisasi. Setelah anak saya sekolah di sini, saya belajar. Saya belajar bagaimana, terutama tentang agama, gitu, tentang agama, bahwa ternyata sains itu ilmu, kalau tidak dibarengi dengan agama itu tidak ada apa-apanya gitu. Jadi harus ilmu dan agama itu berbareng-bareng, sama seperti pelajaran, ada eksak, ada agamanya, jadi harus seimbang. Seperti hidup kita harus seimbang, berinteraksi, kita bersosialisasi, itu saja. Jadi intinya komite dari Jamiah kita itu sebagai partner sekolah, kita tugas kita itu mendukung program yang diadakan oleh sekolah. Kalau boleh tahu Pak, dari uraian Ibu tadi, Ibu Yuli, itu ada gak rencana ke depannya, misalnya epic tahun depan, kalau saya lihat kayak pembauran gitu Pak ya, menampilkan budaya mana gitu kan. Itu tadi kan di sini kayaknya juga bukan hanya orang Sunda, kan begitu, untuk mengenalkan budaya-budaya lain dari bangsa kita sendiri gitu Pak. Ya. Jadi epic ini kan namanya mengeksplor positif internal karakter ya. Jadi kita berbagai metode dan konsep kita setiap tahun sudah tentu tidak akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun ini Sundanese Heritage, tapi kalau tahun kemarin beda dengan tahun ini. Nanti tahun depan akan berbeda lagi. Jadi konsep dari epic ini bisa modelnya melibatkan seluruh provinsi, modelnya, atau beberapa provinsi, atau bahkan temanya tidak menyentuh budaya tetapi fokus ke ilmu pengetahuan. Seperti tahun kemarin kita banyak fokus ke bidang ilmu pengetahuan ataupun pelajaran sekolah pada umumnya, mulai olahraga, agama, dan seterusnya ya. Tapi untuk tahun ini kita banyaknya dominan ke Sunda dan sains. Tahun depan bisa jadi lebih didominankan ke sains, atau bisa ke beberapa provinsi temanya. Jadi bukan Sundanese Heritage tapi Indonesian Heritage nantinya. Dan berikutnya bisa jadi fokusnya bidang olahraga khusus, bidang ada panah, ada olahraga, karena di kita juga ada memanah, ada olahraga, ada bela diri juga gitu. Jadi bisa bermacam-macam epic ini. Kalau memang ini adalah satu metode saja, metode bagaimana menggali potensi, memberikan stimulus pada potensi yang ada di dalam diri siswa, sehingga potensi itu bisa tumbuh, bisa bangkit spirit itu. Dan yang melakukan itu bukan hanya guru, tapi orang tua, siswa, semua sivitas elemen sekolah, guru dan manajemen sekolah, semuanya harus melakukan eksplorasi dengan memproduksi karya. Terakhir untuk Pak Yayasan Pak, Ya. Output apa sih yang mau Bapak harapkan dari kegiatan epic seperti ini Pak? Seperti gini Pak, pada saat saya memberikan sambutan kan, bahwa yang namanya pendidikan itu tidak melulu hanya pendidikan berupa pengetahuan alam ya, seperti pengetahuan sains ya, tapi juga kita juga melakukan pendidikan dalam bentuk pendidikan karakter building, membentuk karakter sehingga nanti anak-anak ini tidak hanya mempunyai pengetahuan tapi juga berkarakter. Nah, untuk pembentukan karakter ini tentunya tidak mudah. Ada beberapa pendekatan budaya, pendekatan agama,
pendekatan sosial dan sebagainya. Nah inilah kita usaha seperti itu Pak, karena kita ingin tujuan kita terakhir adalah supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takwa, berakhlak baik, berakhlak mulia. Sehingga kita kan kalau kita dapatkan sekarang ini kan sangat turbulen Pak. Kehidupan sekarang ini sangat turbulen. Jadi tidak cukup hanya dibekali dengan pengetahuan. Nanti anak itu pintar tapi kita jadi koruptor. Nah, itu kan kita nggak mau seperti itu. Kita ingin anak-anak itu berguna buat orang lain. Nah ini caranya bagaimana? Kita bentuk karakternya. Nah di samping itu juga saya juga memberikan ini harapan kepada Ibu Bupati. Karena Ibu Bupati ini kan sudah yang kedua kali. Tentunya beliau itu sudah punya pengalaman 5 tahun kebelakang seperti apa. Yang mudah-mudahan Ibu Bupati ini untuk yang tahap yang kedua ini benar-benar memperhatikan masalah peningkatan daripada SDM, sumber daya manusia. Karena kalau Bekasi ini kalau dari sisi ekonomi, potensi ekonomi luar biasa Pak. Luar biasa untuk sumber ekonominya. Tinggal orang-orang yang mengerjakannya ini. Kita bangun pabrik-pabrik, nanti yang kerja orang lain. Artinya orang dari daerah lain. Kalau bisa ya orang-orang Bekasi ini sendiri, dan tentunya itu harus disiapkan untuk peningkatan daripada SDM-nya. Kan kita tahu juga bahwa APBD itu 20% itu adalah untuk pendidikan. Nah pendidikan ini ada pendidikan yang sifatnya pendidikan seperti kayak kita, pendidikan yang sifatnya formal, tapi juga ada yang sifatnya vokasional. Nah ini yang harus juga mungkin kita minta kepada Bupati kita yang baru, yang kedua kalinya ini untuk lebih memperhatikan hal ini. Dan kami sebagai yayasan siap untuk menjadi partner. Itu saja mungkin harapan kami. Berhubung tadi Bapak udah gini tentang Bupati Pak, jadi saya pengen menggali nih Pak. Ya. Boleh Pak ya? Tadi Bapak bilang kita SDM-nya kurang Pak. Sementara Dinas Tenaga Kerja juga sudah melaksanakan, bahkan saat ini sedang meluncurkan program pemagangan terhadap tenaga kerja. Bupati sudah menandatangani MOU dengan para pengusaha untuk menyerap minimal 30% masyarakat Kabupaten Bekasi untuk bekerja di Kabupaten Bekasi. Kalau boleh saya minta saran dan pendapat Bapak, bagaimana penanganan untuk berikutnya Pak? Jadi begini Pak, kebetulan saya juga bekerja di kawasan industri Pak ya. Jadi memang yang paling utama itu adalah kita tidak bisa hanya memaksakan kawasan industri atau pusat-pusat usaha itu memaksakan bahwa harus orang putra daerah. Kita juga harus mempersiapkan putra daerah. Jadi putra daerah itu harus ditingkatkan dulu kemampuannya. Karena kita tahu Pak, kalau kita ke daerah pelosok-pelosok itu istilahnya kelas berapa? Kelas SD mana? SD kelas tilu mana? Tiluar katanya kan, malah begitu kan. Jadi benar-benar SD saja juga banyak yang nggak lulus. Ini kita harapkan SDM ini benar-benar ditingkatkan ya. Jadi paling tidak sampai level SMA lah ya, level SMA, SMK, SMK. Nah ini kewajiban daripada pemerintah daerah untuk membentuk SDM. Kalau SDM sudah bagus, baru kita bisa paksakan kepada industri untuk menerima. Nah sekarang kalau yang diterima itu nggak sesuai, nggak kan mismatch. Sementara kebutuhan daripada perusahaan adalah misalnya harus bisa kalau bengkel misalnya harus bisa untuk mesin. Nah kalau kita tidak menyiapkan anak-anak SDM kita ini untuk mesin, STM mesin misalnya atau ST mesin, bagaimana anak-anak bisa kerja di pabrik industri mobil atau otomotif? Nah, seperti itu Pak. Jadi harus ada link and match nih, harus ada kesesuaian antara kebutuhan industri itu apa, di sininya butuhnya apa. Inilah fungsinya Pemda di sini Pak, menyiapkan SDM kita ini sesuai dengan kebutuhan daripada industri. Insya Allah kalau beliau betul beritikat baik, dan saya yakin itu punya itikat seperti itu, tidak berpikiran hanya periode ini saja. Kenapa? Karena SDM itu tidak bisa dibentuk dalam jangka waktu 5 tahun, nggak bisa Pak. Yang waktu lama, penggantinya yang berikutnya itu harus bisa meneruskan. Jadi nanti pada tahun mungkin 10 atau 15 tercapailah cita-cita 30 sampai 50% itu putra daerah. Seperti itu. Kita juga pernah bikin kerjasama Pak dengan SMK di Cikarang Barat Pak ya, dengan kerjasama dengan Samsung, di mana kurikulum itu juga banyak dirubah untuk sesuai kebutuhan PT Samsung tersebut. Apakah seperti ya Bapak maksud? Betul. Jadi kita nggak bisa Pak, kita memaksakan industri itu kita adanya ini pendidikannya seperti ini, sementara kebutuhannya di sana seperti apa kan nggak match. Kita harus ngikutin pasar itu seperti apa. Misalnya lagi butuh IT, lagi butuh otomotif, lagi butuh apa lagi nih? Kita harus adjustable Pak, harus bisa menyesuaikan. Jangan kita memaksakan industri mengikuti kita yang mengikuti industri. Terhadap BLK Pak? Kenapa? Terhadap BLK kerja. Bagus. BLK harus lebih diperbanyak Pak. BLK itu jalan singkat. Karena kalau pendidikan formal itu butuh paling tidak 3 tahun. Kalau BLK itu di bawah 1 tahun dia sudah mahir. Bagus Pak BLK. Oke, terima kasih banyak Pak.